ya. Nanti dapat pulsa. Oke, lanjut kepada adik-adik, mungkin bisa dicek di kolom chat ke panitia apakah sudah ada pertanyaan. Oh, yang di pin sudah bertanya. Pin daerah mana pin nih? Uniatun, tolong Uniatun, saya tidak nampak dari sini Uniatun. Oke. Oke, baik, udah SM ya. Mungkin ya kita udah masuk ya ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada adik-adik ingin bertanya seperti yang diarahkan oleh UDSM tadi. Mungkin sekarang udah ada nih UDSM penanya pertama dari jurusan fisika. Ada Nopra Augusduri. Oke, silakan memperkenalkan dirinya dan menyampaikan pertanyaan serta tujuannya siapa. Silakan. Sebelumnya untuk tujuan itu boleh satu Kak, atau ini boleh satu ataukah hanya satu orang ke satu penanya? Ya, mungkin ditujukan satu dulu ya, dan nanti bisa ditambahkan sama materi yang lain. Ya, halo. Oke, sepertinya jaringan. Oke, terima kasih kepada pertanyaannya. Telepati tadi ini. Oke, udah ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut, silakan. Bagaimana Uni tadi, mohon diulang tadi untuk terkait tujuan, karena sinyal bermasalah tadi sedikit. Tujuannya satu orang satu atau satu orang boleh 2 orang atau 3 orang itu? Untuk penanyanya mungkin satu orang satu dulu ya, Dek. Baik, untuk udah LD ini terkait dengan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nopra Augusduri dari jurusan Fisika NIM 21104042040. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya kepada UDA-LD terkait dengan segitiga mahasiswa. Seperti yang kita tahu, di kemahasiswaan sendiri ada 3 poin segitiga, yaitu pertama akademik, organisasi, jatah tidur. Di mana seperti yang kata Uda tadi, bahwa mahasiswa seharusnya mampu untuk berorganisasi, untuk leadership. Karena pada akhirnya ketika lulus hanya membawa selembar nilai dan tidak bertanya tentang nilai itu dari mana dapat nilainya. Yang jadi pokok masalah adalah ketika adanya bias ideologi, di mana ada kayak orang tuh nggak bisa memanajemen dirinya sendiri, pada akhirnya tumpang tindih, kayak nilainya bagus, organisasinya buruk, atau organisasinya bagus, nilainya hancur. Jadi itu bagaimana untuk mengatasinya. Yang kedua, untuk terkait dengan membangun mentalitas, kayak menghadapi masalah itu tidak terjadi chaos, tapi menyelesaikan masalah itu sampai ke akar-akarnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada siapa tadi yang bertanya? Nopra ya, Nopra Augusduri dari jurusan Fisika. Mungkin bisa langsung dijawab udah lagi pertanyaan dari adik kita. Oke, rasanya tadi pertanyaan kurang jelas, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, Dek. Ya, atau dari moderator bisa mengulang pertanyaannya, Nak? Oke, mungkin ya poin penting dari pertanyaan Nopra Augusduri tadi itu adalah bagaimana ketika seseorang itu tidak dapat memanajemen ya antara perkuliahannya dan organisasi dengan baik. Nah, barangkali di satu saat dia organisasinya bagus namun nilai di kelasnya itu jelek, dan di sisi lain ada yang nilai di kelas itu baik namun dia tuh kurang di organisasinya, begitu udah. Dan bagaimana juga cara menyelesaikan permasalahan itu benar-benar sampai ke akar-akarnya. Mungkin begitu. Oke, baik. Benar ya, Dek ya? Oke, baik. Terkait, mungkin langsung dijawab saja. Terima kasih nih kepada siapa namanya tadi? Nopra ya, atas pertanyaannya terkait organisasi dan juga kuliah ya. Mungkin ada sebagian orang yang hanya terfokus kepada kuliahnya saja, namun tidak fokus kepada organisasinya. Dan juga tidak ada orang yang fokus ke organisasinya saja, namun di akademiknya dia hancur. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau dari UDA sendiri ya, alhamdulillah hari ini UDA dalam menjalani organisasi dan juga menjalankan perkuliahan itu udah seimbangi teman-teman semuanya.
Dan juga alhamdulillah juga kalau untuk IPK sendiri ya, untuk IPK sendiri itu di atas 3 lah gitu. Nah, di atas 3 dan juga untuk organisasi alhamdulillah mungkin tidak terlalu bagus-bagus banget gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa lah kita menjalaninya dengan semaksimal mungkin. Nah, pernyataannya adalah teman-teman semuanya, ketika kita hari ini kuliah, memang coba diniatkan dari dalam diri kita sendiri gitu. Kita hari ini kuliah tuh mau ngapain sih gitu? Apakah hanya kuliah saja atau hanya berorganisasi saja? Nah, dari situ kita bisa menyeimbangkan teman-teman itu antara organisasi dan juga kuliah. Namun kalau kita hari ini hanya fokus terhadap kuliah saja, sementara kan ketika kita lulus kuliah, kita tidak dituntut untuk kuliah kita saja yang ditanyakan itu. Namun pengalaman kita selama berorganisasi seperti apa itu juga ditanyakan dalam ketika kita sudah tidak kuliah lagi atau berada di dunia kerja gitu. Dan juga tentu ketika kita nanti melamar kerja ya, ketika kita melamar kerja itu tidak hanya pengalaman saja nih. Tidak hanya pengalaman organisasi saja, namun akademik juga dipertanyakan. Contohnya saja mungkin ketika kita melamar tentu ada berkas yang kita berikan. Ya, ada berkas yang kita berikan dan ada syarat IPK-nya juga gitu kan. Ada syarat IPK-nya juga. Kalau IPK kita jelek, otomatis itu enggak dipanggil wawancara gitu kan. Nah, jadi memang coba diniatkan dari sekarang kuliah saya harus di atas rata-rata gitu. Kalau bisa ya buatlah standar kuliah gitu kan. Buat standar misalnya kita mau IPK 3,5 boleh lah gitu kan. Atau standar IPK-nya 4 boleh lah gitu. Dan saran juga nih kepada adik-adik semuanya, ketika kita hari ini berorganisasi dan juga berkuliah, coba buat map-nya gitu. Map masing-masing semester itu coba buat gitu. Misalnya kita mau kuliah sekarang IP-nya berapa gitu. Misalnya semester 1 IP-nya kalau bisa 3,5 dan ikut organisasi kemahasiswaan seperti BEM dan lain-lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pandai-pandailah dalam memanage waktu. Dan kalau dari Uda ya, tips Uda selama ini kenapa bisa memanage waktu dengan baik, coba perbaiki dulu dari dalam diri kita gitu. Contoh, perbaiki sholat misalnya kan. Nah, memanajemen waktu terkait sholat dan segala macamnya. Insya Allah kalau kita bisa memanage diri kita sendiri terkait ibadah kita dan segala macamnya, pasti akan baiklah nanti ke depannya. Mungkin seperti itu. Atun ya. Oke, terima kasih kepada Odeldi. Mungkin ditanyain dulu nih sama Nopra ya, gimana jawabannya Nopra? Ya. Halo. Oke, terima kasih Novra ya. Tadi telepati lagi tuh. Oke, udah Oke, ya. mungkin kita langsung aja nih ke penanya kedua nih rekan-rekan semuanya. Ada masih dari jurusan fisika ada Sofia. Oke, kepada Sofia disilakan. Mungkin operator bisa bantu mute-kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari jurusan fisika. Ingin bertanya kepada Uni Zahra. Boleh 2 pertanyaan, Uni? Ya, mungkin langsung aja di. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Tadi saya lihat di video, tadi kan Uni angkatan tahun 2019. Terus tadi saya lihat di prestasi Uni pernah ikut kompetisi pada tahun 2019. Apakah Uni, kenapa Uni pas saat jadi maba itu, kenapa Uni ikut kompetisi? Apakah Uni siap mentar atau gimana? Terus pertanyaan kedua, coba ceritakan Uni mode-mode soal KN MIPA seperti apa Uni, seperti apa yang harus dipersiapkan supaya saya juga ingin ikut kompetisi Uni. Terima kasih Uni. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tukang spoiler film nih kayaknya nih. Pengen spoiler ya. Mungkin disilakan langsung kepada Uni Zahara untuk menjawab pertanyaan dari adik tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya, Dek. Pertanyaan pertama, waktu itu kan masih di semester 1. Dan sebenarnya saya mempersiapkan nih untuk lomba itu enggak dari kuliah aja. Saya kan SNMPTN nih, jadi waktunya lama gitu. Sehabis bulan April sampai
kuliah bulan Agustus itu kan libur, dan di waktu libur itu saya mulai belajar. Memang banyak yang stuck sih, karena kita kan belum belajar tatap muka dari siapapun gitu, kita belajar sendiri aja. Saya memang belajar sendiri dari SMA, saya baca-baca buku dari SMA, buku kuliah gitu. Nah, dari situ sehingga di semester 1 itu ada perlombaan, saya ikut gitu. Jadi saya nggak terlalu optimis juga sih bakal menang. Cuman mungkin di fisika sendiri itu kan ada 4 mata lumbang ya. Ada mekanika, elektrodinamika, kuantum mekanika, sama statistik. Nah, yang di tingkat yang di semester 1 saya ikut itu dia UNAN yang ngadain. Jadi range-nya nggak terlalu tinggi lah gitu. Jadi saya bisa memaksimalkan di mekanika dan elektrodinamikanya ini, yang 2 lagi saya belum dapat gitu. Nah, jadi karena mungkin saya maksimal di sini, saya dapat juara 3. Itu tuh saya juara 3 bukan juara 1. Ya mungkin itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, untuk spoiler soalnya, dia kayak analisis gitu. Dia bukan kayak soal singkat, bukan. Jadi dikasih suatu permasalahan, lalu kita analisis nih permasalahannya kayak gimana. Kita cari titik temunya ini kira-kira diselesaikan dengan cara apa gitu. Jadi benar-benar harus high order thinking gitu kalau di soal SBMPTN kan. Soalnya memang tinggi banget itu standar mikirnya. Jadi ketika mempersiapkan itu kita nggak ngafal-ngafal gitu. Saya nggak ngafal persamaan, saya nggak pernah ngafal fisika. Tapi saya benar-benar mencari tahu ini persamaan datanya dari mana gitu. Ini kaitannya kaitan persamaan ini kemana, ke masalah fisika seperti apa, lalu dianalisis. Minta Tolong tolong di operator unmute untuk host. ya operator. Oke, silakan Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihad Amelia Putri dari jurusan Kimia dengan NIM 21104-13001. Ingin bertanya kepada Uni Tiwi Briliana. Pertanyaannya yaitu, penelitian yang Uni lakukan tersebut, apakah dengan melakukan penelitian ini membantu Uni dalam pembelajaran, dan apakah penelitian ini menciptakan sesuatu atau inovasi baru yang seperti apa? Terus, bagaimana cara Uni fokus pada saat diberi waktu 1 bulan untuk penyelesaian penelitian untuk melakukan lomba PIMNAS tersebut? Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Jihan. Mungkin cukup jelas Uni pertanyaannya Uni? Agak banyak ya. Mungkin bisa dijawab satu-satu. Ayo Uni, bisa Uni. Ya nggak bisa Uni. Satu. Yang pertama apa tadi penelitiannya? Coba diulangi lagi sih kan. Yang pertama aja dong. Operator minta tolong di Oke. Oke, masih unmute operator. Baik nih, diulangi lagi. Pertanyaan yang pertama, penelitian yang Uni lakukan tersebut apakah memiliki dampak besar dalam membantu Uni dalam sistem pembelajaran selama kuliah? Yang kedua, apakah penelitian yang Uni ciptakan tersebut, apakah penelitian itu menciptakan sesuatu dan inovasi yang baru, dan seperti apa inovasi yang kalau ada menciptakan sesuatu inovasi yang baru tersebut. Terus yang ketiga, bagaimana cara Uni fokus pada saat diberi waktu 1 bulan untuk penyelesaian penelitian untuk menghadapi lomba PIMNAS yang sudah ada di depan mata? Oke. Baiklah, Uni coba jawab ya. Yang pertama, apa memiliki dampak ya? Di sini perlu nih, ini kalau nggak salah fakultas juga bakal memfasilitasi gini ya. Yang pertama, kalau ikutan PKM, lolos, didanai, dapat duit ya kan, otomatis nilai seminar proposal itu A. Itu rasanya Pak Dekan udah bilang ya. Lalu yang kedua, kalau sampai PIMNAS atau UDP nasional, seminar hasil itu A. Oke. Sebenarnya bukan berarti nggak usah ikut sempro gitu, bukan. Tapi kalau kita formalitas saja, misalnya kita udah lolos nih, kita formalitas saja ikutan di jurusan, kayak tampil sebentar udah, nggak bakal. Biar pertanyaannya sedikit-sedikit. Terus apakah penelitiannya menciptakan yang baru gitu kan? Kalau di PKM itu tentu aja kreativitas itu paling penting.
apa pembeda punya kita dari orang lain. Boleh kita pakai metode mereka sama, tapi kita pakai bahan berbeda. Oh, bahan kita sumber daya alam, Pak. Oh, saya merasa ini bakal menang nih, sumber daya alam tersedia banyak gitu kan. Biasanya sih kalau PKM biasanya sumber daya alam ya, kalau penelitian tuh lebih banyak ya. Terus menciptakan yang baru bisa jadi bisa jadi ya menciptakan sesuatu, atau punya orang kayak orang lain udah menciptakan tapi kita lebih menciptakan metode yang lebih efektif dari itu sendiri, itu boleh juga. Terus yang terakhir apa tadi? Mungkin ini Uni diulangi Iya. sedikit Iya. bagaimana cara Uni bisa fokus 1 bulan gitu untuk menyelesaikan penelitian Uni gitu. Oke, 1 bulan ya. Kalau perlu digarisbawahi ya, di tahun 2020 karena waktu itu saat pandemi, jadi dibatasi tidak boleh melakukan penelitian secara langsung, apapun itu. Maupun kita pakai komputer juga nggak boleh. Maksudnya mengolah data sekunder namanya ya. Tapi nantinya pada itu tahun 2020 kita disuruh buat yang namanya artikel ilmiah. Udah bikin sebuah artikel. Oke. Kalau misalnya selain PKMPE, yang selain PKM penelitian, nantinya ada juga bikin video, kayak bikin video apakah emang usahanya kayak PKMK-nya bener jalan atau enggak gitu ya. Makanya cuma diberi waktu sebulan itu. Karena udah ada rentang waktu yang diperkirakan nih sama kementerian ya. Apalagi itu kan online ya. Terus kalau dari sebenarnya sebelum pengumuman, kalau saat pengumuman PIMNAS sampai pelaksanaan PIMNAS itu yang sebulan. Kalau dari PKM, kalau dari pendanaan sampai laporan akhir itu rentangnya waktu itu diberi 2 bulan. Dia beda-beda setiap kondisi ya. Normalnya biasanya 5 bulan. Itu pasti bisa penelitian langsung. Tapi kalau tahun ini 3 bulan ya, sampai bulan nanti September nanti mereka ada PKP 2. Jadi kalau ada pengen lihat, silakan dilihat PKP 2-nya yang tahun 2021 ini. Oke, terima kasih Uni atas penjelasannya ya Uni, dan semoga Jihan dapat mengambil poin penting ya dari jawaban yang telah disampaikan oleh Uni Briliana tadi. Oke, mungkin kita juga terbatas waktu ya rekan-rekan semuanya. Kita akan bacakan ya pertanyaan terakhir itu untuk Uni Dian. Ya, ada dari Amanda jurusan biologi ingin bertanya kepada Uni Dian. Pertanyaannya adalah, oke, maaf sebentar. Oke. Mungkin atau tidak jika mahasiswa yang bukan KBI untuk mengikuti ISMA, apakah IP menjadi salah satu syarat untuk ikut ISMA? Nah, adik ini kepingin ya mengikuti exchange ke Korea Selatan Uni, dan ya oke, mohon doanya. Oke, amin ya, semoga impiannya tercapai tentunya. Oke, disilakan kepada Uni Dian untuk menjawab pertanyaannya. Amsamida. Iya, kepada operator minta tolong untuk operator mute-kan. Miane. Izin menjawab ya. Untuk mahasiswa yang bukan biologi, sebenarnya ini programnya itu program dari Kemendikbud. Jadi siapapun selagi dia di semester 4 sampai semester 7 berhak mengikuti program ini gitu. Nah, kalau misalnya untuk persyaratannya itu selain memang bahasa Inggrisnya yang harus berdasarkan persyaratan mereka, kayak misalnya TOEFL-nya harus 550 atau IELTS-nya harus di atas 6 dan DET-nya harus di atas 100, memang IP termasuk dari persyaratan yang mempengaruhi. Nah, kalau misalnya IP-nya itu minimal 3,0, itu minimal ya. Kalau bisa di atas 3,5 kan kita punya peluang yang lebih besar daripada teman-teman lain yang IP-nya di bawah 3,5. Jadi memang ini bukan program yang hanya untuk orang-orang di kelas internasional. Tidak, ini itu untuk program bagi seluruh mahasiswa yang universitasnya di bawah naungan Kemendikbud Ristekdikti. Nah, dan untuk ini exchange kemana? Ke Korea Selatan ya? Selatan.
Nah, boleh, tapi harus siap dengan konsekuensinya. Di sini maksudnya konsekuensinya itu tiap universitas yang punya mitra dengan ISMA itu dia punya kuota berbeda-beda. Jadi kebetulan kalau Korea itu dia nggak nerima banyak, cuma kalau nggak salah cuma 10 sampai 15 orang, yang mendaftar itu bisa sampai 100 orang. Kebetulan Unik sempat mendaftar ke sana dan pas ngelihat yang mendaftar itu ada 70 sampai 90 orang, akhirnya Uni pindah haluan gitu, karena ternyata banyak banget yang direalokasikan dari Korea, terus dipindahkan ke universitas lain karena kuotanya tidak mencukupi gitu. Jadi yang mau pingin ke Korea Selatan, mungkin bisa ditingkatkan lagi dari nilai bahasa Inggrisnya atau IPK-nya, karena pembelajaran di Korea itu juga nggak segampang di Indonesia kan ya, apalagi kalau Korea itu paling pendidikannya itu nomor 1 gitu. Jadi memang harus siap dengan apapun nanti struggle yang akan dihadapi di Korea Selatan gitu. Oke, terima kasih banyak nih Uni Dian ya atas jawabannya. Semoga Amanda dari jurusan biologi puas ya atas jawaban dari Uni Dian dan berhasil nih untuk menjadi pengikut Uni Dian dan menjadi mahasiswa perwakilan UNAN ke Korea Selatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin rekan-rekannya semua bisa diaminin ya harapan dari Amanda. Amin. Oke, selanjutnya ada apa nih udah Sam? Oke, selanjutnya mungkin kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada adik-adik maba ya yang sudah mencantumkan pertanyaan ataupun raise hand karena mungkin kita terbatas waktu dan waktu asar 15.40 jadi sebentar lagi masuk waktu asar. Jadi terpaksa kita mungkin di penghujung acara kita masuk ke penghujung acara itu pesan-pesan dari Uda Uni mahasiswa berprestasi kepada adik-adik maba ya. Dan tentunya insya Allah akan memotivasi kita semua melanjuti atau meneruskan atau bahkan lebih daripada beliau-beliau ini gitu. Amin. Kemudian dari pertama mungkin saya mintakan kepada Uni Zahara Zetira untuk menyampaikan pesan terlebih dahulu kepada adik-adik maba. Kepada Uni Zahara dipersilakan. Mungkin pesan singkat aja karena tadi udah panjang lebar. Untuk adik-adik maba semuanya, kalian tetap semangat. Kalian ya bagaimanapun kondisi kalian saat ini, kalian nggak boleh luntur, kalian nggak boleh malas-malas. Karena ya kalau kalian memang pengen kalau ngulang lagi gitu, kalau menurut saya gap year aja. Jadi kalian nggak buang-buang waktu gitu. Kalau kalian memang pengen fokus di sini, yaudah kalian belajar sungguh-sungguh di sini biar nanti kalian nggak ngulang, kalian nggak gagal mata kuliahnya, kalian nggak nambah semester nanti di akhir. Terus kalau kalian nggak pengen di sini ya udah keluar aja gitu. Jadi itu pesan dari saya. Kalian harus mantepin, kalian harus tentukan pilihan apa yang ingin kalian lakukan dan stay fokus aja. Oke, terima kasih atas Uni Zahara ya tadi pesannya. Silakan dicatat dan mungkin bisa dilaksanakan untuk kita semua ya, terutama mahasiswa baru gitu adik-adik. Selanjutnya dari mana nih Uni Atun? Selanjutnya kepada Uni Dian dipersilakan Uni untuk menyampaikan pesan-pesan sekaligus closing statement-nya Uni. Mungkin pesannya itu terima kasih buat adik-adik yang udah ngikutin Bakti dari awal sampai sekarang. Terus ya intinya belajar sih, belajar memang harus ada pembagian waktu juga buat diri sendiri, terus buat belajar cari info tentang apapun yang mau kalian pursue gitu, apa yang mau kalian tuju gitu. Terus kemudian yang nggak boleh lupa itu doa, terus kalau bisa ibadah dikuatin, kalau kalian sempat ya juga sunah-sunahnya dilaksanakan, dan kalau kalian memang benar-benar mau sukses gitu yang harus serius gitu, nggak boleh setengah-setengah ya. Uni juga sebenarnya banyak kok main-mainnya, banyak hari kita ketawa dan nggak serius, tapi kalau memang sesuatu yang benar-benar Uni pingin wujudin, ya kita nggak boleh main-main di situ gitu, karena itu adalah nanti konsekuensinya kita sendiri juga yang dapat gitu. Oke, terima kasih banyak ya kepada Uni Dian atas pesannya. Mungkin disilakan yang ketiga dari Uda Eldinuzan Saputra. Dipersilakan kepada Uda aktivis kita. Oke, baik, cek. Oke, mungkin terima kasih ya kepada teman-teman panitia yang telah mewadahi agenda yang sangat luar biasa ini, terutama untuk mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru angkatan 2021. Mungkin pesannya kepada teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat. Coba maksimalkan lagi amanahnya ya sebagai mahasiswa, dan sarannya juga ke depannya teman-teman harus lebih aktif lagi ya, harus aktif lagi, itu bisa menjadi mahasiswa berprestasi juga ke depannya, bisa menjadi aktivis juga ke depannya, karena
ya seperti yang disampaikan tadi gitu. Karena kedepannya tantangan itu akan jauh lebih besar lagi. Jika kita berbicara tentang mahasiswa ya, mungkin teman-teman bisa lihat lah bagaimana luar biasanya mahasiswa dulu ya, sampai menumbangkan Presiden Republik Indonesia. Jadi harapannya besok juga seperti itu ya. Kita ya utamanya itu untuk kejayaan bangsa lah, seperti tagline dari UNAN itu sendiri. Mungkin itu saja. Dan terakhir mungkin seperti yang disampaikan oleh tadi siapa namanya? Kak, yang dari biologi tadi ya, ibadahnya coba ditingkatkan lagi ya, ibadahnya ditingkatkan lagi sehingga sehingga sebagai mahasiswa kita lebih maksimalkan lagi lah kuliah dan organisasinya. Mungkin seperti itu aja. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Udaeli atas pesannya. Lanjut Uniatun. Oke, terakhir nih dari Uni Tiwi Briliana. Kepada Uni Tiwi dipersilakan Uni. Oke, pertama-tama tetap semangat untuk adik-adik maba. Ini baru awal. Mahasiswa itu lebih banyak lagi tantangannya ke depan, apalagi udah di tahun akhir ya. Kemudian tetap semangat, tetap fokus juga, terus menjaga kesehatan juga ya di saat pandemi ini. Dan yang terakhir sih, jangan cepat puas sama apa yang udah didapat sekarang. Ukirlah prestasimu sendiri, meskipun orang lain prestasinya udah tinggi, tapi ukir punyamu sendiri. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih kepada Uda Uni yang telah menyampaikan pesan kepada adik-adik maba. Mungkin banyak ya adik-adik yang dapat diambil dari kegiatan kita siang hari ini. Nah, mungkin terakhir nih sesi berikutnya itu ada sesi pemberian kenang-kenangan dari panitia kepada pemateri. Mungkin operator silakan untuk menampilkan. Halo? Oke. Mungkin ya udah Uni pemateri, ada sedikit kenang-kenangan dari Panitia Bakti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun